Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang seni budaya dan prakarya. Yang pertama kita belajar unsur-unsur dalam lagu. Ada 5 unsur dalam lagu. Yang pertama yaitu melodi. Melodi adalah tinggi rendahnya dan panjang pendeknya nada yang terdapat di dalam lagu. Yang kedua yaitu birama. Birama adalah sebuah ketukan secara berulang-ulang. Ketukan birama ini hadir dalam waktu yang bersamaan dan merupakan unsur pembentuk sebuah karya musik. Yang ketiga, tangga nada. Tangga nada adalah urutan dari suatu nada yang sudah disusun hingga membentuk tangga nada. Yang keempat yaitu harmoni. Harmoni adalah keselarasan paduan nada yang dimainkan dalam suatu musik atau nada yang dimainkan secara bersama-sama akan menghasilkan musik yang terdengar indah. Musik adalah suatu yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suatu yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Yang selanjutnya yaitu pola irama. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu dan dapat dihitung berdasarkan ketukan. Dalam sebuah lagu ada pola irama pendek dan ada pola irama panjang. Nah, pola irama pendek ini disimbolkan dengan garis pendek dan pola irama panjang disimbolkan dengan garis panjang, bisa dilihat ya. Dan ada contoh lagu cicak-cicak di dinding. Nah, di sini bisa dilihat panjang pendeknya. Selanjutnya yaitu gerak dalam tari. Apa itu tari? Nah, tari adalah kombinasi gerak dengan musik yang memiliki arti dan tujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Unsur-unsur tari, salah satunya gerak, tapi tidak semua gerakan merupakan tari. Gerakan tari akan lebih menarik jika memiliki dinamika gerak tari. Nah, dinamika gerak tari ini adalah segala perubahan di dalam tarian karena adanya variasi-variasi di dalam tari yang memberikan kesan bahwa tari itu menarik dan tidak monoton. Gerakan tari. Dalam sebuah tarian ada yang dinamakan gerak kuat dan ada yang dinamakan gerakan lemah. Nah, gerakan kuat ini adalah gerakan penuh ekspresi, bersemangat, dan energik. Contohnya, mengangkat kaki, kaki berjinjit, dan lain-lain. Nah, untuk gerakan lemah adalah gerakan gemulai dan gerakan penghayatan. Contohnya, menggerakkan kedua tangan ke samping kanan dan kiri. Nah, ini adalah gerakan memandang langit. Yang kedua, gerakan menunjukkan langit penuh bintang. Dan yang ketiga adalah gerakan memperlihatkan kelap-kelip bintang. Bisa dilihat ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya gerakan menunjukkan bintang berlian. Dan yang terakhir, gerak menunjukkan sebuah bintang yang lebih terang dari bintang yang lain. Bisa dilihat gambarnya.
Yang selanjutnya yaitu jenis tari. Yang pertama yaitu tari pasangan. Bentuk tarian yang ditarikan oleh dua orang penari, baik sesama jenis maupun berlawanan jenis. Yang kedua yaitu tari kelompok. Bentuk tarian yang ditarikan secara kelompok atau berpasang-pasangan dan tidak menutup kemungkinan bisa berbentuk drama tari atau sendra tari. Yang ketiga yaitu tari tunggal. Tari tunggal ini adalah tarian yang dibawakan atau dimainkan oleh seorang penari atau dua orang tetapi secara bergantian. Tarian ini biasanya menggambarkan watak seseorang tokoh ataupun seekor binatang. Nah, yang selanjutnya yaitu gerakan menirukan bunga. Nah, itu gambarnya tangan di samping lalu diangkat ke atas dengan jinjit. Yang kedua, rentangkan tangan dan jinjit. Yang ketiga yaitu belokkan tangan ke kanan dan kiri dengan badan tegak. Dan yang selanjutnya, tangan di samping telinga, angkat lalu taruh di sebelah pinggang. Bisa dilihat ya gambarnya. Yang selanjutnya yaitu gambar dekoratif. Apa sih gambar dekoratif itu? Gambar dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif adalah gambar dengan corak dekor atau hias berupa tumbuhan, hewan, bahkan manusia yang sudah dimodifikasi sehingga tidak lagi mirip dengan bentuk aslinya. Nah, fungsi gambar dekoratif ini sebagai sebuah karya seni dan sebagai hiasan pada gambar utama. Nah, di sini ada 6 unsur-unsur gambar dekoratif. Yang pertama yaitu titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, yang keempat bentuk, yang kelima tekstur, dan yang terakhir yaitu warna. Nah, yang kalian harus tahu yaitu titik, garis, dan bidang adalah unsur utama ya. Nah, di sini ada contoh gambar dekoratif. Bisa dilihat ya. Selanjutnya, unsur warna. Nah, unsur warna dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu warna primer, yang kedua warna sekunder, yang ketiga warna intermediate, yang keempat warna tersier, dan yang kelima yaitu warna kuartir. Warna primer. Warna primer ini adalah warna dasar atau warna pokok yang dapat menghasilkan warna-warna baru. Contohnya merah, biru, dan kuning. Yang kedua yaitu warna intermediate. Warna pada lingkaran warna yang letaknya antara warna primer dan sekunder. Bisa dilihat contohnya ada merah violet, merah jingga, kuning hijau, biru hijau, dan biru violet. Yang ketiga yaitu warna sekunder. Warna sekunder adalah warna turunan karena merupakan warna baru yang dihasilkan dari percampuran warna primer. Contohnya ungu, jingga, dan hijau. Yang keempat yaitu warna tersier. Warna yang dihasilkan dari pencampuran warna primer dan sekunder. Nah, oleh sebab itu warna tersier ini lebih bervariasi ya. Yang terakhir yaitu warna kuarter. Warna yang berasal dari campuran warna-warna tersier.
Bisa dilihat contohnya. Nah, yang selanjutnya kita belajar tentang mozaik. Mozaik adalah sebuah karya seni rupa, teknik menempel yang berbentuk 2 atau 3 dimensi untuk menciptakan sebuah gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil, benda berwarna atau potongan-potongan kecil benda, dan ditempelkan pada bidang datar seperti kanvas, kertas, dinding dengan menggunakan perekat seperti lem. Nah, kepingan-kepingan kecil yang dapat digunakan untuk menyusun sebuah mozaik ini berupa kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan daun kering, potongan kertas, potongan kayu, biji-bijian, cangkang telur, dan lain-lain. Nah, fungsi dari mozaik sendiri adalah dapat digunakan sebagai bahan dekorasi. Dengan membuat mozaik dapat membantu mengembangkan daya pikir, nilai estetik, dan kreativitas. Nah, ciri khas dari mozaik yaitu hanya menggunakan satu material atau satu bahan saja. Misalkan jika akan membuat mozaik dengan daun kering, maka dalam satu gambar harus menggunakan daun kering semuanya ya. Yang boleh membedakan hanya warnanya saja. Nah, di sini Bu Guru akan memberikan contoh gambar mozaik. Ada yang dari daun kering, ada yang dari biji-bijian, dan ada yang dari keramik. Dari sini sudah bisa dipahami penjelasan Bu Guru. Tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.